Warga sekitar Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat, pada 30 Juli 2004 silam digemparkan penemuan mayat seorang wanita muda. Luka memar memenuhi tubuh tak bernyawa tanpa identitas itu, dan ada juga bekas jeratan di lehernya. Perempuan berambut panjang itu meringkuk dalam mobil Nissan Terrano bernomor B1167QU yang terparkir di pinggir Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat. Kabar penemuan mayat ini pun segera meluas hingga terdengar oleh kepolisian setempat. Identitas korban baru terungkap ketika seseorang menelepon ke kantor polisi sektor Bojongloa Kidul, yang ternyata merupakan keluarga yang mengaku mencari anggota keluarganya atas nama Amanda Devina berusia 22 tahun yang menghilang sejak kepergiannya dari rumah di tanggal 28 Juli. Keterangan yang disebutkan oleh pelapor tersebut sama persis dengan ciri-ciri fisik korban yang ditemukan tewas dalam mobil Nissan Terrano kala itu. Keluarga Sabto Hartoyo dan istrinya Sri Andiani yang tinggal di Villa Bintaro Regency, Jalan Irian 2, nomor 6 Tangerang, Banten telah melaporkan bahwa Amanda Devina putri pertama mereka, yang kala itu merupakan mahasiswi semester 8 Fakultas Teknik Elektro, Universitas Trisakti Jakarta, telah hilang sejak tanggal 28 Juli. Awalnya polisi pun sempat bingung mengungkap kasus ini. Pasalnya, tak ada secuil pun identitas korban ataupun petunjuk. Polisi hanya menemukan secari kertas berisi ancaman yang ditujukan kepada Sabto ayah korban di dashboard mobil itu. Karena ayah korban bekerja sebagai konsultan Pertamina, awalnya polisi menduga keras pembunuhan ini terkait persaingan bisnis. Demi mengungkap kasus ini, sejumlah orang dekat korban pun mulai diperiksa polisi. Tak terkecuali rekanan bisnis orang tua korban. Tapi setelah serangkaian penyelidikan dilakukan, lambat laun penyelidikan itu justru mengarah pada kekasih korban, Ronald Johannes Posma Aruan, yang berusia 28 tahun. Kecurigaan mengarah pada sang kekasih korban, sebab dari pemeriksaan dokter yang dilakukan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, pada jenazah Amanda ditemukan janin dengan panjang 25 cm dan berat 375 gram berumur 20 minggu. Atau sekitar 4 bulan lebih. Benar saja, beberapa jam setelah korban ditemukan, serta bukti-bukti mengarah pada sosok kekasih korban, polisi pun segera menahan Ronald sebagai tersangka pembunuhan tersebut. Kasus terkuak saat polisi memeriksa printout atau rekaman percakapan telepon genggam milik Amanda, di mana dalam riwayat percakapan di ponselnya itu, semua bukti-bukti mengarah pada Ronald. Kunci mobil dan perlengkapan rias milik Amanda juga ditemukan polisi tersimpan di rumah Ronald di perumahan Jati Jajar, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Berbekal bukti-bukti tersebut, pria berusia 28 tahun itu tak dapat lagi mengelak. Ronald pun mengakui telah membunuh sang kekasih karena terus-terusan mendesaknya agar mau bertanggung jawab atas janin yang dikandung oleh Amanda. Dari keterangan Ronald, sebenarnya tidak ada niat untuk membunuh kekasihnya itu, hanya menempeleng saja katanya. Namun dari hasil penyelidikan, Ronald akhirnya terbukti telah melakukan pembunuhan berencana. Dalam nota tuntutan jaksa menguraikan, kronologis terbunuhnya Amanda Devina. Hari itu sekitar pukul 10 pagi, Ronald menelepon Amanda, mengajaknya bertemu untuk membicarakan soal kehamilan kekasihnya itu. Amanda pun bersedia. Lalu dengan mengendarai mobil Nissan Terrano miliknya, Amanda menemui Ronald di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Lalu kemudian diambil alih oleh Ronald. Mobil dilajukan ke arah rumah Ronald di Perum Jati Jajar, Cimanggis, Depok. Sesampainya di sana, keduanya sempat berbincang santai dan melakukan hubungan badan. Usai berhubungan, Amanda meminta Ronald agar segera memberitahukan kehamilannya kepada orang tua mereka. Sebab Amanda semakin cemas, usia kandungannya sudah semakin membesar. Akan tetapi ketika itu Ronald menolak dengan alasan masih menunggu kepindahan orang tuanya dari Jogja ke Depok. Amanda tidak terima dengan alasan tersebut sehingga keduanya pun cekcok. Ronald yang risih dengan omelan kekasihnya itu lalu menutup mulut Amanda dengan tangannya agar tidak bicara terus. Amanda mencoba menghindar dan melawan, tapi Ronald malah mencekiknya. Amanda terus melawan dengan cara mencakar lengan dan wajah Ronald. Hanya saja cekikan Ronald juga semakin kencang, yang seketika membuat Amanda tak sadarkan diri dengan kondisi lidah terjulur. Ronald yang panik
lalu mengambil tas belanja dari dapur dan membungkus kepala Amanda dalam tas itu. Setelah dipastikan sudah tewas, Ronald memasukkan tubuh Amanda ke dalam mobil. Dengan cemas pria itu mengemudikan mobil ke arah tol Jagorawi, kemudian menuju Bandung. Setibanya di pinggir jalan Soekarno-Hatta Bandung, tak jauh dari terminal Lewi Panjang, mobil yang berisi jasad itu ditinggalkan begitu saja oleh Ronald. Selanjutnya Ronald kembali ke Jakarta dengan naik bis dari terminal Lewi Panjang menuju terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Dari Kampung Rambutan Ronald naik taksi menuju ke rumahnya. 2 hari berselang, barulah mayat Amanda ditemukan warga sekitar lokasi mobil itu ditinggalkan. Pengakuan Ronald memang mengejutkan semua pihak, termasuk keluarga Amanda. Dari keterangan ibu Amanda, Sri Andiani, sebelumnya Ronald sempat datang ke rumahnya untuk mengucapkan bela sungkawa usai jasad Amanda ditemukan. Ketika keluarga sedang panik mencari Amanda pun, Ronald bilang tidak bertemu dengan Amanda saat orang tua Amanda menanyainya. Ronald bahkan juga ikut membantu mencari Amanda yang sempat menghilang selama 3 hari. Bahkan selama masa pencarian tersebut, Ronald yang satu kampus dan satu angkatan dengan Amanda juga tak memperlihatkan sikap gugup. Dengan tenang, pria itu terus mendampingi dan berusaha menghibur keluarga Amanda. Selain mengelabui keluarga korban, Ronald juga melakukan hal yang sama terhadap Aco, salah satu mantan pacar Amanda. Bahkan Ronald sempat menuduh Aco lah yang membawa lari Amanda. Dari keterangan pihak keluarga pada polisi kala itu, bahwa perkenalan Amanda dengan Ronald sejak akhir tahun 2003 ketika mereka sama-sama berlibur di Bali. Mulai saat itu, kedua sejoli itu semakin akrab hingga terjalinlah hubungan asmara. Keduanya pun terdaftar dalam sebuah situs pertemanan, di mana dalam situs itu Ronald menyatakan bahwa sosok Amanda kekasihnya adalah gadis yang sangat baik. Sementara Amanda menilai kekasihnya sebagai pria yang suka menolong meskipun temperamen. Sedangkan orang tua Amanda pertama kali dikenalkan dengan pria itu pada awal tahun 2004. Setelah hubungan mendapatkan lampu hijau dari orang tua Amanda, maka sosok Ronald pun semakin sering datang ke rumah Amanda. Bahkan sepulang kuliah, mereka berdua kerap bersama-sama mampir ke tempat kerja ibunya Amanda untuk sekalian menjemput si ibu pulang. Tapi semua kenangan indah itu telah musnah akibat ulah Ronald yang telah dengan tega menghabisi nyawa Amanda, padahal ketika itu sedang mengandung anak darinya. Ronald Johannes Posma Arwan yang telah berusia 29 tahun dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Cibinong pada 15 Maret 2005 dinyatakan terbukti bersalah. Telah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 181 KUHP tentang mengangkut dan menyembunyikan mayat dan divonis dengan hukuman 20 tahun penjara. Jika tidak salah tebak, kemungkinan di tahun 2024 ini, pelaku ini harusnya sudah bebas ya. Semoga dari kasus ini, kita semua bisa mengambil pembelajarannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih waktunya. Jaga diri. See you.